Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, peserta mata kuliah metode penelitian kualitatif. Ya, jadi hari ini kita akan apa namanya, belajar untuk menuliskan bab keempat ya, hasil dan pembahasan ya. Pekan lalu kita sudah belajar bagaimana mengcoding atau bagaimana menganalisis data. Sekarang hasil analisis data itu akan kita tuliskan di eh, apa namanya di naskah kita menjadi bab hasil dan pembahasan ya. Jadi nanti coding matriks coding itu dituliskan dalam lampiran saja di bab di naskah kita akan menuliskannya di bab 3. Ya, jadi kita sudah punya tema-tema tentunya ketika kita sudah menganalisis dengan baik, dengan eh, terstruktur seperti yang sudah kita pelajari pekan lalu, maka kita akan punya eh, beberapa temuan, tema-tema temuan. Ya, jadi kalau di fenomenologi mungkin esensi pengalaman, kalau di studi kasus berarti kita sudah menemukan tema-tema dalam sistem eh, fenomena yang akan kita teliti, yang telah kita teliti. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan temuan ini dan bagaimana memaknai temuan ini. Ya, saya apa namanya highlight kata menyajikan dan memaknai ini dua bagian yang akan berbeda ya. Jadi menyajikan itu bagian hasil, kemudian di bagian pembahasan kita akan memaknai temuan ini dengan berdiskusi dengan teori atau kalau dibagi di artikel-artikel jurnal biasanya bagiannya discussion ya. Discussion maksudnya hasil kita akan didiskusikan dengan eh, teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Nah, pembagian ini penting. Kenapa penting? Karena di bagian bab dan hasil ini itu adalah bagian yang bagian yang biasanya paling dicari dari penelitian kita. 40-50% bobot penilaian skripsi biasanya ada di bagian ini ya. Jadi eh, bagaimana kita menjawab pertanyaan utama kita kalau sudah dibaca pendahuluannya ketemu pertanyaan penelitiannya maka biasanya orang akan langsung mencari di bab hasil dan pembahasan kita apa jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Nah, di Di sesi ini, kita akan belajar untuk membedakan fungsinya, jadi membedakan fungsi antara hasil dan pembahasan ya. Di naskah tidak berpisah ya antara bab hasil dan bab pembahasan, cuma di ini saya untuk membedakan bahwa ada bagian hasil dan pembahasan, maka di sini saya tulis bab hasil dan bab pembahasan. Meskipun nanti menulisnya tidak tidak dalam dua bab yang berbeda ya. Nah, eh ini kita langkai saja ya. Jadi itu apa itu bagian hasil? Jadi di bagian hasil kita akan menyajikan temuan penelitian, menjawab pertanyaan apa yang kita temukan. Nah, isinya apa? Isinya adalah deskripsi tema, pola, dan esensi yang kita temukan dari hasil coding kita kemarin. Kemudian di bagian ini yang kita tuliskan dominan adalah eh, apa yang kita dapatkan data dari partisipan. Ya, jadi biasanya isinya adalah banyak kutipan langsung atau banyak bagian apa namanya temuan-temuan observasi atau dokumentasi yang memperkuat apa tema-tema yang kita dapatkan. Biasanya gaya penulisannya adalah deskriptif. Kenapa deskriptif? Karena kita belum menyimpulkan di situ. Kita baru memaparkan apa yang kita temukan. Kemudian di situ biasanya teori itu tidak terlalu banyak digunakan. Kalau bisa bilang tidak digunakan dulu karena kita hanya menyajikan apa yang kita temukan. Nah, eh, dari hasil hasil bagian hasil itu kemudian kita lanjut ke pembahasan. Nah, di bagian pembahasan inilah kita memaknai apa yang kita temukan di hasil tadi. Jadi pertanyaan tentang apa maknanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian itu disimpulkan di bagian ini. Nah, karakteristik utamanya berisi interpretasi dan dialog dengan teori. Jadi sudah memasukkan interpretasi kita, bukan hanya data saja, tetapi data itu kita analisis secara runut, logis, dan terukur.
kemudian kita simpulkan dengan interpretasi dan dialog dengan teori. Ya, jadi di sini yang tadi kalau yang tadi suara apa subjek kita ya yang banyak suara responden kita yang banyak kita tuliskan. Nah, kalau di sini adalah sudah masuk hasil analisis kita. Jadi suara peneliti dalam tanda kutip itu sudah dimasukkan di sini dan bahkan itu dominan ya. Jadi sudah ada, tapi itu suara analisis kritis ya, bukan subjektivitas peneliti. Nah, gaya penulisannya kalau tadi deskriptif, kalau di sini penulisannya adalah argumentatif, analitis ya. Jadi sudah ada dasar-dasar kenapa kita menyimpulkan seperti itu. Kemudian ada teori-teori, kenapa? Karena teori itulah yang menjadi bahan diskusi kita dengan apa yang kita dapatkan. Jadi membandingkan apa yang kita dapatkan ya, menyesuaikan apa yang kita dapatkan, bahkan justru mungkin mengkonter teori-teori yang lama dengan apa yang kita dapatkan. Nah, jadi analoginya kalau hasil itu ditulis oleh jurnalis ya, mendeskripsikan seperti wartawan, tidak boleh ada unsur subjektivitas di situ, tidak boleh ada interpretasi penulis, hanya menuliskan fakta. Tapi kalau di pembahasan, maka itu sudah menganalisis seperti kalau orang mau menuliskan opini ya di gini. Tetapi kalau ini kan lebih ilmiah karena ada dasarnya. Ya, ini kenapa dibagi dalam dua bagian yang berbeda? Karena ini tidak boleh dicampurkan. Kenapa? Karena kita mau melihat bagaimana prosesnya, proses penyimpulan kita bisa dipastikan bahwa itu ilmiah. Artinya tidak subjektif dari opini penulis saja, tetapi ada datanya, ada teorinya didiskusikan, kemudian kita simpulkan. Ya, jadi ini perbandingannya ya. Ini perbandingannya bisa dibaca di sini seperti sudah yang saya jelaskan tadi. Nah, saya kira kita sudah paham. Nah, struktur di hasil. Nah, di hasil kita akan nuliskan apa? Yang pertama, deskripsi partisipan. Ini per partisipan. Kalau di fenomenologi, kalau di studi kasus berarti deskripsi kasusnya, kasus per kasus. Ya, jadi apa namanya? Biasanya di sini apa data-data demografi, kemudian cerita-cerita yang apa yang khas dari setiap partisipan atau setiap kasus ini dituliskan di sini. Nah, kemudian di bagian B itu temuan penelitian. Nah, ini tidak lagi bicara partisipan per partisipan, tetapi sudah kesimpulan dari temuan-temuan kita yang kita dapatkan di coding tadi ya. Jadi, kita sudah menuliskan tema. Jadi, tema-tema besar itu dituliskan, kemudian diuraikan di bawahnya subtemanya, ya, sub-subtema dan seterusnya. Ya, jadi setiap subtema itu dituliskan pendukungnya berupa kutipan-kutipan. Nah, kemudian di bagian C ada sintesis temuan ya. Jadi ini bisa ada bisa tidak ya, tetapi kalau mau ini adalah ringkasan. Jadi biasanya kita bikin bagannya itu ringkasan pola lintas tema. Jadi kalau untuk fenomenologi esensi pengalaman partisipan ya. Nah, kemudian outline-nya berarti ada deskripsi partisipan, kemudian temuan penelitian, kemudian esensi pengalaman resiliensi. Kalau judulnya ini ya resiliensi perempuan Bugis contohnya. Nah, jadi kita menuliskan temanya, kemudian kita menuliskan sub-sub tema apa yang ada di situ. Jadi misalnya guncangan identitas. Yang kita masukkan dalam guncangan identitas itu apa? Nah, iya, poin-poin itulah yang kita sebut sebagai subtema, ya. Nanti ini ada contohnya. Nah, ini tidak usah di ini ya, tetapi yang jelas hasil itu jangan sampai apa lebih sedikit dari pendahuluan kita. Kenapa? Karena data kualitatif itu tidak disimpulkan dalam satu tabel atau satu angka, tetapi dinarasikan sehingga biasanya dia lebih panjang, lebih banyak halamannya karena kita menggambarkan betul-betul apa yang dialami oleh orang dalam satu fenomena dan apa kasusnya seperti apa atau fenomenanya seperti apa kasus yang kita teliti itu sehingga biasanya lebih panjang ya. Ya, tapi panjangnya itu tidak ada batasnya, tetapi yang jelas itu tergantung berapa jumlah tema yang kita dapatkan, kedalaman elaborasi, dan jumlah partisipan. Semakin banyak datanya, semakin dalam Anda menggali, itu akan semakin kaya di bagian ini. Nah, nah, silahkan dijawab dalam hati ya, apakah Anda sudah paham ini? Kalau belum, Anda boleh scrolling lagi ke atasnya nanti ketika saya bagi ini. Oke.
Nah, ini pola penulisan di hasil, ini seperti ini ya, di deskripsi dulu. Jadi, jelaskan apa tema ini, tentang apa tema ini, ya. Kemudian, sertakan kutipan partisipan yang mendukung tema-tema yang kita angkat tadi. Kemudian, jelaskan lebih lanjut hubungan antar data. Misalnya ada dalam satu tema itu ada dua subtemanya, hubungan antara subtema itu apa ya? Apa yang membedakan di antara mereka? Kemudian, kalau ini di studi kasus berarti temuan-temuan lain ya, jadi bukan hanya di wawancara, bisa juga dimasukkan observasi dan dokumentasi. Nah, misalnya ini, begini contoh kalimat pembukanya ya. Nah, silakan dibaca. Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan menjelaskan esensi dari tema yang kita dapatkan. Jadi bukan kutipannya dulu yang kita jelaskan esensi temanya, dibawanya baru kita dukung dengan kutipan-kutipan. Nah, kemudian kita jelaskan dengan kutipan tadi nih ya, kutipannya seperti ini. Ya, jadi pakai nama samaran ya. Jadi jangan pakai nama asli karena kita menjaga anonimitas. Kenapa kita jaga bukan hanya kerahasiaan responden ya, tetapi apa itu namanya kenetralan kita dalam menganalisis itu ketika namanya nama inisial itu biasanya lebih lebih baik dibanding kalau nama asli kita bisa terbawa gitu. Ya, kalau kita ini nama aslinya. Nah, kemudian dielaborasi dengan kutipan pendukung. Jadi apa yang eh, kita kira-kira tema ini ada hubungannya dengan tema-tema yang mana atau data-data yang mana lagi. Nah, itu akan kita masukkan di dalam elaborasi. Nah, kemudian, sorry. Nah, kemudian yang harus dilakukan, yang do's, yaitu yang pertama gunakan kutipan langsung verbatim, ya, gunakan identitas partisipan dengan menuliskan inisial dan usianya, kemudian disusun berdasarkan temanya dengan jelas. Jadi jangan bercampur-campur supaya orang bisa membedakan. Nah, kemudian ini juga harus runut supaya orang bisa bisa apa lebih mudah menangkap hubungan antara tema dengan tema yang lain. Ini yang tidak boleh ya, mencampur hasil dengan pembahasan. Jadi jangan dulu ketika menuliskan hasil, jangan dulu memasukkan opini Anda ataupun teori-teori sebelumnya. Murni hasil yang kita dapatkan. Ya, kemudian jangan menyebut nama asli partisipan, jangan memberikan interpretasi opini, jangan menulis tanpa kutipan langsung, tanpa data pendukung, jangan memasukkan teori dan jangan mengacak urut tema tanpa logika. Jadi temanya itu harus berurut secara logis, ya. Hmm. Kenapa mencampur hasil dengan pembahasan itu tidak boleh dilakukan? Karena eh, apa itu namanya? Itu bisa membuat kita menjadi bingung. Misalnya yang gini ya, menuliskan partisipan mengalami stigma dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Goffman tentang stigma sosial. Ya, jadi ini belum saatnya di sini. Nah, yang benar itu adalah partisipan mengalami stigma seperti yang dikatakan Ibu A. Jadi apa yang didapatkan dari ini dulu, bukan teorinya orang yang kita bahas ya di sini hasil. Ini contoh yang salah, hanya menuliskan ada 5 partisipan. Yang benar, 5 perempuan Bugis berusia 35-50 tahun bercerai. Iya. Kenapa? Kalau hanya ada 5 partisipan itu belum kelihatan elaborasinya ya. Nah, sementara kalau kita sudah menulis begini, kita sudah kelihatan bahwa kita mengelaborasi bahwa 5 partisipan itu ada eh, apa namanya karakteristiknya yang sama, bercerai 1 sampai 5 tahun, berdomisili di Makassar, usianya juga sama. Nah, kemudian kalau di bagian ini partisipan merasa sedih. Nah, ini juga belum elaborasi. Seperti yang diungkapkan Ibu A, hati saya hancur berkeping-keping. Inilah yang kita simpulkan menjadi perasaan sedih. Jadi jangan langsung menyimpulkan, tetapi tuliskan apa yang paling apa namanya dasar dikatakan oleh subjek supaya orang bisa tahu, oh ya, kesimpulan kita adalah benar. Nah, ini latihan, tetapi nanti yang dilakukan sendiri ya, dengan tema-tema Anda sendiri. Ini tidak usah kita lakukan ini. eh, Nah, kita langsung ke pembahasan. Jadi
Apa itu pembahasan? Seperti yang sudah kita bahas tadi, pembahasan itu adalah bab yang memaknai temuan penelitian. Menjawab, so what? Jadi dengan data itu lalu apa? Ya, kalau dibilang tadi pasca perceraian, resiliensi pasca perceraian tahapnya adalah sedih. Terus kenapa kalau sedih? Kalau semua subjek itu sedih, terus apa artinya? Ya, nah kita akan membahasnya di pembahasan. Jadi fungsi bab pembahasan adalah yang pertama adalah menginterpretasi, memaknai temuan. Apa artinya sedih bagi orang yang pasca perceraian bagi wanita Buddhis? Eh, apa namanya pemaknaan ini akan memberikan apa itu namanya kontribusi bagi ilmu yang disebut sedih dari beberapa orang yang eh, pasca bercerai gitu ya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian di pembahasan ini ada dialog teoritis. Jadi hubungan dengan teori dan penelitian terdahulu. Jadi data kita dengan teori dan penelitian terdahulu itu apa hubungannya? Samakah, berbedakah, menolakkah atau menyanggah? Seperti apa? Nah, itu akan kita tuliskan di dialog teoritis. Kemudian kontekstualisasi. Jadi di bab inilah kita menempatkan konteks konteks apa yang mempengaruhi hasil penelitian kita. Bisa budaya, bisa sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Kita apa ceritakan di sini, kita elaborasi di sini. Nah, kemudian kita melakukan juga refleksi kritis. Jadi keterbatasan penelitian kita di sini apa, kira-kira implikasi dari temuan kita apa, ya. Kemudian 5 kontribusi, tunjukkan sumbangan unik pada ilmu pengetahuan. Pembahasan per tema, dialog temuan, jadi di pembahasan itu strukturnya adalah yang pertama adalah pembahasan per tema, terintegrasi ya. Jadi tema-tema yang kita sebutkan di hasil itu kita bahas per tema. Nah, di hasil di akhir dari pembahasan tema-tema itu kita mengintegrasikan kira-kira apa maknanya. Kemudian hubungan antar tema dan pola besar yang muncul ini yang saya maksudnya 2. Kemudian 3, keterbatasan penelitiannya kira-kira apa? Apa yang belum kita puas dalam penelitian kita? Apa yang masih menjadi apa namanya tantangan dari penelitian kita? Kemudian yang keempat, implikasi dan rekomendasi. Jadi teori ini akan berkontribusi kemana? Apa implikasi temuan ini? Kemudian rekomendasinya kira-kira sarannya apa? Ini biasanya kita di ini ya di bab setelahnya. Jadi kesimpulan dan saran. Ya. Nah, jadi ada 3 pendekatan pembahasan. Ada yang kita tuliskan per tema. Jadi bahas tema 1 dulu, kemudian teori, kemudian tema 2, teori lagi, dan seterusnya. Nah, kalau temanya relatif independen ya tidak saling terkait, maka ini bisa kita lakukan dengan pendekatan ini. Kemudian pendekatan kedua, jadi bahas semua tema dalam satu narasi yang terpadu ya. Jadi kalau temanya itu saling terkait erat ya, misalnya oh ternyata ada rangkaian kronologisnya. Nah, itu kan ini ya terintegrasi. Nah, itu bisa kita pakai ini. Jadi eh, apa eh, terpadu, narasi terpadu. Kemudian kombinasi per tema dulu, lalu disintesis di akhir dengan tema terpadu tadi itu. Nah, ini cocok untuk penelitian yang kompleks biasanya. Nah, saya sedang membimbing penelitian kualitatif. Judulnya itu adalah apa namanya dinamika psikologis keluarga apa namanya ini ya caregiver keluarga yang menjadi caregiver bagi penderita skizofrenia. Jadi subjeknya adalah keluarga caregivernya, jadi yang merawat keluarganya yang skizofrenia. Nah, itu ketika di awal tema-tema yang muncul adalah misalnya sedih, kemudian apa berusaha untuk menerima, kemudian berusaha untuk mencarikan obat, kemudian apa menerima itu ya akhirnya menerima. Nah, ternyata ketika di tema-tema lepas itu, ketika dijejer, ternyata itu adalah tahapan-tahapan yang dialami oleh semua subjek. Sehingga ini menjadi kombinasi. Jadi dia tema per tema, tetapi ini juga menjadi kronologis. Jadi semua orang yang punya keluarga apa namanya eh, schizofren dan dia bertanggung jawab untuk merawat keluarganya ini, maka tahapan-tahapan itu terjadi. Yang pertama, ketika masih khawatir. Kemudian yang kedua,
apa sedih ya, tidak terima, berusaha untuk menerima, kemudian merasa bahwa bertanggung jawab, akhirnya mencarikan obat, akhirnya. Nah, itu adalah tahap-tahap yang dilewati oleh semua orang sehingga temuannya adalah tema yang muncul, tema-tema yang muncul, perasaan-perasaan yang muncul, pengalaman-pengalaman yang muncul, tetapi juga tema itu menjadi sebuah runutan tahap gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di teori di pembahasan ini kan temuan-temuan kita mungkin akan terbagi dalam tiga. Yang pertama itu ada yang mendukung teori, jadi sesuai dengan teori yang sudah ada. Nah, ini kita akan menuliskan seperti ini, temuan yang sejalan dengan teori X. Hal ini mengkonfirmasi penelitian Y, misalnya, ya. Kemudian ada yang berbeda dengan teori yang sudah ada. Nah, ini kita tulisnya berbeda dengan teori X, ini seperti menantang teori yang sudah ada ya. Temuan menunjukkan, nah, kemudian memperluas teori. Temuan ini ternyata di apa teori yang sudah ada itu tiga. Ternyata kita menemukan yang baru ada empat. Nah, temuan ini namanya memperluas teori atau ekstensi. Nah, jadi kita tuliskan temuan ini memperluas teori X dengan tambahan apa gitu. Nah, ini adalah cara menuliskan temuan kita di pembahasan ya. Nah, kemudian ini sesuai konteks ya, boleh konteksnya budaya, konteksnya apa itu misalnya pendidikan sosial dan sebagainya ini Anda jangan lupa tuliskan juga di pembahasan. Eh, ini penting kenapa? Karena kadang-kadang itu temuan kita berbeda dengan teori yang sudah ada karena memang konteksnya kita berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Misalnya mereka meneliti di barat, kita meneliti di masyarakat Asia yang komunal, nah itu kan berbeda. Nah, tulisannya berapa bab? Nah, ini saya tidak akan batasi lagi. Harusnya lebih padat dari bagian hasil. Jadi lebih kaya dari bagian hasil. Kenapa? Karena ini sudah ada opini kita, sudah ada analisis kita, sudah ada teori pembanding yang lainnya. Ini sudah analisis. Nah, polanya adalah yang pertama nyatakan temuan dulu, temuan-temuannya, poin-poin temuannya, kemudian hubungkan dengan teori, kemudian setelah dihubungkan dengan teori tadi apakah sama, apakah berbeda? Kalau sama, apa yang sama? Kalau berbeda, kenapa kira-kira berbeda? Kalau ekspansi, apa yang ditambahkan, gitu ya? Nah, kemudian dialog kritis ya. Jadi apa yang mendukung, apa yang menantang, atau perluasan teori apa yang ada. Kemudian di konteks yang kita teliti itu apa konteks budayanya, budayanya yang khas gitu misalnya. Oh ini terjadi di masyarakat Makassar yang budaya Sirik Napace misalnya. Ini berpengaruh kenapa Sirik Napace itu bentuknya seperti apa pengaruhnya, misalnya seperti itu ya. Kalau ada ini opsional ya. Kemudian implikasi juga opsional. Ini bisa di kesimpulan nanti. Nah, langkah satu nyatakan temuan ya. Jadi misalnya kayak begini, ini contoh-contoh penulisannya ya. Oke, silahkan dilihat. Ini semua adalah contoh penulisan. Oke. Nah, yang tidak boleh, Anda akan nilainya berkurang kalau Anda melakukan kesalahan ini. Yang pertama, tidak ada teori, itu ya. Jadi hanya opini Anda, temuan dan opini, tidak boleh. Kemudian Anda tidak menjelaskan apakah itu mendukung teori yang sudah ada, apakah menentang teori yang sudah ada, ataukah memperluas teori yang ada. Ini juga harus ada. Kemudian, nah ini ya, yang harus ada pernyataan temuan, ada rujukan teori, ada dialog dialog kritis, kontekstualisasi. Ini tidak budaya ya, boleh yang lain. Ini hanya ini slide saya di mata kuliah yang lain. Kemudian tidak sekedar mengulang hasil, jangan hanya menuliskan apa yang sudah ada di bagian hasil ya. Nah, kemudian ada opini kita, meskipun itu dari data dan teori atau temuan penelitian terdahulu, tetapi setelah itu kita harus menyimpulkan dengan opini kita sendiri. Ini ya, ini juga ada latihan ya, silahkan dikerjakan kalau ini sempat, kalau tidak langsung ke eh, naskah Anda saja. Nah, oke, ini adalah apa? Ini adalah materi kita hari ini. Silahkan dikerjakan data yang sudah Anda simpulkan berdasarkan ini. Pekan depan setelah dikerjakan pekan depan Anda kumpulkan semua dan kita mulai eh, apa namanya ini sudah lengkap berarti ya kalau sudah sampai pembahasan kita akan mulai membahas presentasinya mungkin ya satu demi satu di kelompok masing-masing nanti. Baik, terima kasih. Itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada
yang bisa kita petik. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.